Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu, untuk merendahkan diri, berdoa sehati dan mencari wajah-Mu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kita boleh mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kita boleh berkumpul kembali, meskipun masih secara online ya, tapi kita boleh berkumpul di dalam roh Tuhan. Kita boleh berkumpul di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah. Kita boleh mengucap syukur karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kita boleh selalu mengucap syukur karena Tuhan yang setia. Dan tak lupa kami juga mau mengucapkan selamat tahun baru. Dan biar di tahun yang baru ini komitmen kita kepada Tuhan semakin diperbarui juga. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin mendalam juga. Dan biar kita juga boleh semakin mau mencari Tuhan. Dan kita boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama, yuk kita mau angkat pujian, nyanyian kemenangan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, pujilah nama-Mu Yesus Tuhan, segala raja. Satu nama yang besar, hanya nama-Mu Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Yesus Kau Raja. Ya, sebentar kita juga boleh bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kita semua boleh menyiapkan hati pikiran kita. Hati kita supaya boleh menjadi tanah yang subur yang siap menerima benih firman Tuhan. Dan biar kita juga boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita juga boleh mau semakin hari mengenal Tuhan, mengenal Yesus.
lebih dalam lagi. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita terus belajar, dan kita terus mau mengenal Tuhan Yesus kita sebagai Juru Selamat. Kami rindu ya Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kita boleh angkat satu pujian ini bersama-sama. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindu, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu.
tahun yang baru ini, di tahun 2021, kita masih nggak tahu apa yang akan kita alami di tahun yang baru ini. Tapi kita boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita harus melewati kegelapan, meskipun kita harus melewati hal yang sulit, percayalah dan tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh bersyukur karena ada Tuhan yang setia. Dan kita mau bawa pujian ini. Yesus, Kau juru selamatku Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Kau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman, tapi Kau Tuhan yang setia. Mari kita akan pujian sekali lagi. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
hidupku. Yesus, Kau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan, besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, Yesus, Kau juru selamat kami Tuhan. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Syukur padamu, syukur atas kasih-Mu Tuhan. Syukur atas berkat-Mu, syukur karena kebaikan-Mu. Besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Selanjutnya akan boleh serahkan pada pembawa firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus di awal dari tahun yang baru ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita boleh melakukan perjamuan kudus ini dengan berkenan kepada Tuhan. Sebelumnya saya ingin membacakan beberapa ayat terlebih dahulu dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat ke-26 dikatakan sebagai berikut, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua yang sudah dibaptis, sebagai tanda bahwa kita boleh menjadi pengikut Tuhan, kita kiranya boleh melakukan juga apa yang Tuhan perintahkan, melaksanakan perjamuan kudus ini. Kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus yang begitu sempurna ketika Dia mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya supaya Dia boleh menjadi penebus bagi kita manusia yang berdosa. Dan bersyukur kalau kita yang sudah boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, hari ini kita mendapat kesempatan untuk kembali mengingat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, dan kita diperintahkan untuk setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat untuk apa Dia mati. Dia mati sebenarnya untuk menjadi jalan keselamatan buat kita. Karena itu bagi kita yang sudah diselamatkan, tadi ayat 26 mengatakan setiap kali kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, itu mengingatkan tugas kita juga, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali untuk yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita tidak menuduh kita melakukan hal yang
tidak berkenan kepada Tuhan, pasti hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan itu yang menjadi kunci bagi kita, bagi setiap saudara yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara ingin mengikuti perjamuan kudus ini, mari kita sebentar melakukan dengan layak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan sesuatu, biarlah kita mentaati apa yang Dia katakan supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, tapi kita bahkan darahnya boleh menyucikan kita, boleh membawa kita semakin maju lagi di dalam tahun 2021 ini. Biarlah darahnya juga boleh menyucikan kita, menyembuhkan bagi kita yang sakit. Ingat, darahnya berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, bahkan menolong kita, bahkan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi, karena Dia sudah menang dari maut. Itu adalah musuh terakhir kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus ini. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kembali perjamuan kudus di awal dari tahun 2021 ini. Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami yang ada, yang akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur, kami sudah boleh menjadi pengikut Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah boleh menganugerahkan pengampunan atas kami orang-orang yang berdosa, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru dalam Engkau. Kami bersyukur kalau pada kesempatan yang indah di pagi hari ini kami juga boleh kembali melaksanakan perjamuan untuk mengingat bahwa Engkau korban yang paling sempurna, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Engkau mati bukan hanya untuk satu manusia saja, tapi untuk setiap manusia yang setelah meninggal, yang sudah dipanggil Tuhan, yang masih hidup, bahkan yang akan datang sejauh yang Tuhan panggil. Kami kiranya boleh melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mau mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di atas kayu salib, dan kami juga mau mengingat apa yang menjadi tugas kami untuk membawa kabar baik ini. Tuhan, mari kami tahu roti yang menjadi peringatan akan tubuh-Mu, anggur yang menjadi peringatan akan darah-Mu, kiranya boleh menyucikan kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan, berkati juga setiap jemaat-Mu yang akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus di hari ini. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami sebelum kami melakukannya. Biarlah kami boleh dengan hati yang layak dan berkenan untuk boleh melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita mau angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita mau melakukan sebagaimana tertulis dalam kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan juga di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami tahu Engkau adalah korban yang mulia. Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk menjadi penebus kami manusia yang berdosa ini. Kami boleh diubah itu karena anugerah-Mu. Kami boleh diselamatkan itu karena anugerah yang begitu besar daripada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bahkan sampai hari ini
Tuhan, kami diingatkan setiap kali kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingatkan tugas kami untuk memberitakan kematian Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Barangkali dalam keluarga kami, mungkin teman-teman kami, orang-orang di dalam komunitas di mana kami tinggal, kami hidup. Jadikanlah kami terang, jadikanlah kami orang yang membawa kabar baik ini, bahwa Engkau sudah mati juga bagi mereka. Biarlah Tuhan, Engkau nyatakan anugerah keselamatan ini kepada banyak orang yang belum dimenangkan, supaya kami boleh menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan, yang bersedia menjadi alat yang Kau pakai menjadi membawa kabar baik ini Tuhan, sampai mereka boleh dimenangkan, mereka boleh dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami rindu melihat lawatan Tuhan terjadi di Jerman dan di Belanda ini. Mengucap syukur Tuhan, darah-Mu sudah menyucikan kami. Darah-Mu berkuasa menyembuhkan bahkan sakit penyakit kami. Darah-Mu berkuasa melepaskan kami dari berbagai macam persoalan. Kami tahu Engkau sudah menang atas maut. Maut itu adalah musuh terakhir kami. Karena itu kami tahu tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dalam Tuhan semuanya bisa diselesaikan karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Demikian juga dengan COVID-19 ini kami mohon Tuhan, di tahun 2021 ini Kau kerjakan dengan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah boleh mendengar doa kami, menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan juga boleh menolong supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami boleh sungguh-sungguh menyimpan dalam hati kami dan melakukan di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kalau kita boleh kembali di awal dari tahun yang baru ini, boleh beribadah kembali untuk bersyukur karena anugerahnya. Dia sudah boleh memimpin kita di sepanjang tahun 2020 yang lalu, menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, khususnya menghadapi pandemi dari COVID-19 yang sampai hari ini pun belum selesai. Namun kita bersyukur, kita boleh melalui tahun 2020 oleh anugerahnya, dan kita diizinkan memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Mari kita maju bersama untuk boleh menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa sebenarnya COVID-19 ini hanya bisa dihentikan oleh kuasa Tuhan. Karena itu, mari saya ingin mengajak untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kami, saya dan istri bersama seluruh staf gembala GMI yang ada di Jerman dan di Belanda, sungguh-sungguh mengucap syukur karena kami boleh juga sampai hari ini diberi kekuatan untuk melayani Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian untuk membuka dari Ulangan pasal 11. Kita akan membaca ayat 10 sampai 17. Kita akan membaca Ulangan 11 ayat 10 sampai 17. Nah, mari kita mau membaca ayat ini bersama-sama sebagai ayat-ayat pendahuluan di awal dari tahun yang baru ini, supaya kita boleh diingatkan kembali akan apa yang menjadi rencana Tuhan, karena Ulangan 11 ayat 10 sampai 17 ini adalah sebenarnya bagian dari perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang sungguh berlimpah dengan susu dan air madunya. Dan perintah ini sebenarnya juga berlaku untuk kita ya, pada hari ini, supaya kita juga boleh mengalami janji-janji Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan sekalipun kita sedang menghadapi masa pandemi yang tidak mudah ini. Mari kita melihat Ulangan 11 mulai ayat 10, dikatakan di dalam firman-Nya sebagai berikut. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah,
yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kemudian perhatikan sekarang ayat 13-17 yang tertulis di situ, apa yang dikatakan di sana. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ini artinya apa, saudara-saudara? Kita dapat tetap akan menerima janji-janji Tuhan, berkat Tuhan di masa yang tidak mudah seperti sekarang ini. Walaupun ini adalah masa COVID-19 yang sedang terus digumuli ya oleh berbagai negara, di berbagai dunia, tapi kita harus ingat bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang takut akan Tuhan, akan Dia. Kalau kita tetap setia melakukan segala perintahnya, seperti tertulis dalam ayat 13-15 ini, Tuhan tetap akan memberkati kita. Karena apa, saudara? Kita tahu pandemi karena di dunia ini bisa membuat resesi, tapi sebenarnya orang-orang yang takut Tuhan akan selalu resepsi. Ya. Ada tambahan P di antara kata resesi ini. Artinya kita dapat terus mengalami penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Nah, kalau kita lanjutkan ayat 16-17, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebenarnya tidak mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, atau prioritas kita bukan Tuhan, atau fokus kita bukan prinsip-prinsip kerajaannya, tapi misalnya kita masih mengejar kesenangan dunia, misalnya kita masih mengejar yang kepentingan pribadi kita lebih dulu dari Tuhan, kita lebih mengejar uang, ya, lebih mengejar apa yang sedang dicari orang, karena ada lagu dulu yang mengatakan apa yang dicari orang, uang, uang, uang. Nah, saudara-saudara, memang kita semua perlu uang untuk kebutuhan hidup kita, tapi prioritas kita harusnya ingat bahwa Tuhanlah yang utama. Kita ingat Salomo adalah seorang raja yang luar biasa. Sebelum dia dan setelah dia tidak ada yang begitu berhikmat. Dia, Salomo, adalah raja yang paling berhikmat sehingga dia boleh diberkati Tuhan. Tapi sayang, dalam akhir hidupnya fokusnya bukan lagi Tuhan. Karena istri-istri yang bukan seiman sudah membawa dia keluar dari arah kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Salomo juga beribadah kepada Allah-Allah lain sehingga Tuhan murka. Kerajaan Israel terpecah sampai hancur di masa lalu. Ya, ini merupakan gambaran yang kita boleh renungkan. Tuhan bukannya jahat, ya, karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia maha pengasih, Dia maha penyayang, Dia maha adil, maha besar, maha kudus. Semua maha ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tapi mari kita bersyukur kalau hari ini tadi kita melihat Tuhan ingin memberikan kita satu hal yang luar biasa. Tuhan ingin supaya mata Tuhan, Allah kita tetap mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Inilah juga menjadi kerinduan kita, bukan, di dalam tahun 2021 ini, supaya kita benar-benar boleh melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, supaya Ulangan 10 ayat 11-17 ini, mari kita ingat, ini adalah menjadi tugas kita. Dan kita juga ingat apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bandingkan tadi dengan ayat 17, ya, kalau kita tidak taat, kita tidak setia, kita tidak mengasihi Tuhan,
Tuhan bisa murka. Tapi ingat 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, artinya melek secara rohani, tidak tidur, entah kita tidur karena tubuh kita memang juga perlu istirahat. Dikatakan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada amin Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi hal yang sangat penting. Mari kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu jangan kita sampai main-main, jangan kita tidak serius ikut Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara yang selama ini belum setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Mari kita dikuduskan, kita dibenarkan oleh kebenaran firman-Nya. Kalau kita belum setia beribadah, mari kita lakukan ibadah kita dengan semakin sungguh-sungguh. Ibadah itu harus diprioritaskan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi kita harusnya semakin giat justru menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Kita penting untuk boleh menyenangkan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang belum setia berdoa, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu menjadi rumah doa bagi segala bangsa, menjadi rumah doa untuk Indonesia, untuk Jerman, untuk Belanda, untuk bahkan seluruh dunia ini. Kita punya tanggung jawab. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan kita main-main ikut Tuhan. Risikonya berat kalau kita gagal. Karena Ibrani 10 ayat 31 kita juga baca di sana mengatakan apa? Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, jadi Tuhan itu memang Maha Pengasih, tapi Tuhan juga sebenarnya ingin supaya kita juga menghargai kasih karunia-Nya. Satu bagian lagi Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 berkata sebagai berikut Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu mari kita perlu bersatu dalam menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan kita juga kiranya bersedia boleh dipimpin, berjalan dalam prinsip-prinsip kerajaannya dan juga menuruti kehendaknya. Maka kita juga kita harusnya percaya bahwa kalau kita mau dipelihara sebagai biji matanya dari awal sampai akhir tahun yang baru ini, seperti tertulis tadi dalam Ulangan 11 ayat 12. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian juga untuk bersama-sama saya untuk mengikuti semua apa yang hendak disampaikan. Ya. Kita memang mengharapkan supaya kita secepatnya bisa ibadah onsite. Kita harus berdoa supaya di setiap kota, baik di Frankfurt, di Mannheim, di Braunschweig, di Köln, Bonn, di Nürnberg, di Stuttgart, di Gießen, di Eindhoven, di Maastricht, kita bisa kembali beribadah onsite. Mari karena itu hendaknya kita terus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, masih banyak orang Kristen yang hidupnya maunya di luar pengawasan Tuhan. Tadi dalam Ulangan 11 ayat 12, kita akan dipeliharanya sebagai biji matanya dari awal sampai akhir tahun. Ya. Dan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini adalah yang luar biasa. Tapi sayang masih banyak orang Kristen yang tidak mau diawasi oleh Tuhan. Tapi seharusnya berbahagialah kita yang mau selalu diawasi Tuhan. Karena Tuhan mengawasi kita bukan karena Dia jahat, tapi karena Dia sungguh mengasihi kita. Supaya kita aman, kita boleh berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Kita bersyukur kalau tadi
Ulangan 11 ini ditujukan kepada bangsa Israel ketika dia masuk ke tanah perjanjian. Kita juga bisa bandingkan dengan kita yang hari ini tinggal di Jerman, tinggal di Belanda. Pertanyaan, kenapa kita mau tinggal di Eropa? Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian mau bekerja, mau melanjutkan studi di Eropa ini? Ya. Karena sebenarnya karena di Eropa ini masih ada hal-hal yang baik. Ya Saudara, ini merupakan satu yang luar biasa. Karena Eropa dulunya, kalau kita ingat, Eropa adalah negara yang banyak memberkati, membangun gereja Tuhan. Sinode kita, GMI, Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, sinodenya itu baru tahun lalu sekitar Agustus September memperingati 85 tahun ya dari berdirinya gereja ini. Yang membangun siapa? Itu seorang misionaris Belanda dari Eropa, bukan? Demikian juga ada seperti Dr. Ottoman, ya, seorang yang misionaris yang melayani di Irian, yang banyak orang-orang Irian juga tahu gereja Tuhan dibangun sama sekitar tahun 85 tahun yang lalu. Ada Nomensen yang datang juga dari Jerman, melayani di Sumatera, juga datang dari Eropa. Dulu Eropa merupakan gudang dari misionaris dan membawa kabar baik di berbagai tempat. Itu karena anugerah yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita sekarang ada di Eropa, kita harusnya juga bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan mempunyai rencana yang sangat-sangat luar biasa untuk kita sekalian. Nah, karena itu mari kita hendaknya kita menyadari bahwa Tuhan juga punya rencana dalam tahun 2021 ini, yaitu kita akan merenungkan tema tentang bagaimana kita menjadi gereja yang semakin siap sedia dan juga teguh, yang makin teguh. Itu diambil dari Lukas 12 ayat 40. Karena firman-Nya mengatakan, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, melalui 2 ayat ini kita akan diarahkan melewati tahun 2021 ini sesuai dengan rencana Tuhan, dan saya mengajak kita semua tetap bersatu dalam visi misi kerajaan Allah yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dalam membangun gerejanya, dengan memohon kepada Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu adalah tema kita untuk setiap 10 tahun. Ya, kita sejak 2013 yang lalu sampai 2022 nanti kita akan memasuki namanya pesta perjalanan 10 tahun. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan setiap tahun kita merenungkan tema-tema yang membimbing kita, memimpin kita untuk kita semakin mengenal, mengetahui apa menjadi rencana Tuhan. Dan ini tema kita tahun 2021, menjadi gereja yang semakin siap sedia dan menjadi gereja yang semakin teguh juga. Karena itu adalah hal yang kita perlu renungkan dalam setiap 2 bulan. Ada tema-tema baru yang akan kita renungkan dalam bulan Januari, Februari ini. Kita akan memikirkan bagaimana kita bisa siap sedia menjadi mempelai Kristus, makin teguh dalam panggilan Tuhan. Ya, ini penting untuk kita renungkan sesuai dengan ayat yang tadi sudah dibacakan, Lukas 12 ayat 40 dan juga 2 Petrus 1 ayat 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan, ada satu tayangan singkat, tayangan firman Tuhan, tayangan film yang sudah pernah dulu diputar mengingat kedatangan Tuhan. Coba kita akan menyaksikan sebentar tayangan ini. Kalau kita melihat di depan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah tentang akhir zaman. Ya. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good.
coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Ya, Tuhan akan segera datang kembali untuk kedua kali. Mari kita siapkan diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat dulu saya pernah memutarkan film ini mengingatkan kepada kita, ya, apakah kita sudah siap kalau Tuhan nanti datang kembali untuk kedua kali. Ini yang menjadi perenungan kita juga pada pagi hari ini. Mari, ada pertanyaan, are you ready? Apakah Anda siap? Ya. Karena itu, mari kita merenungkan, kita harus menjadi generasi yang siap sedia, ya, menanti kedatangan Kristus. Terambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kiranya mau giat dalam membuka Alkitab. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, mari kita belajar untuk selalu kita meresponi firman Tuhan. Banyak orang yang mengabaikan, ya. Untuk mari kita menjadi generasi yang siap dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan dalam bagian ini kita akan juga lihat bersama-sama Lukas 12 ayat 35 sampai 40 berkata sebagai berikut. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Dan ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Ya, jadi ini ayat utamanya terdapat dalam ayat 40 tadi, ya, bahwa hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pertahu kita semua sebenarnya dipanggil untuk selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Seperti tadi dalam Lukas 12:40. Kalau kita berbicara tentang siap sedia, maka ini berkaitan tentu dengan namanya menanti atau menunggu akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua kali. Natal kita sudah peringati bulan lalu adalah kedatangan yang pertama. Tapi hari-hari ini kita sedang menanti kedatangannya yang kedua. Kalau Natal digenapi, saya juga percaya kedatangan Tuhan yang kedua juga pasti digenapi. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah hari ini, supaya kita juga mengingat akan apa yang difirmankan dalam kebenaran firman-Nya. Kalau bicara tentang menanti atau menunggu, barangkali merupakan hal yang paling membosankan dalam hidup kita. Apalagi kalau yang ditunggu itu bukan orang yang kita harapkan atau bukan kita kasih. Tapi kalau orang yang kita kasih, pasti kita sampai kapanpun kita siap menunggu, menanti. Demikian juga kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk menanti Tuhan. Dalam adat istiadat di zaman Yesus waktu itu adalah biasa ada seorang hamba yang menanti kedatangan tuannya.
apakah tuannya datang malam hari atau dini hari seperti tadi dikatakan, itu dia harus selalu siap sedia, harus menunggu, menanti. Dalam arti apa saudara? Nanti kita akan lihat poin-poinnya dalam poin-poin yang akan kita renungkan. Jadi sebenarnya tema ini mengajak kita bahwa dalam kondisi apapun kita harusnya siap sedia. Itu adalah sikap seorang hamba yang berkenan dan yang dapat dipercaya. Dunia saja membutuhkan orang-orang kalau yang bekerja bisa dipercaya, apalagi Tuhan, apalagi kerajaannya. Di masa-masa penantian memang merupakan masa yang sangat menentukan bagi kita. Menanti kedatangan Tuhan itu sangat berbeda dengan menantikan kehadiran seseorang dalam hidup ini. Kalau kita lihat sudah sekitar 2000 tahun lamanya, ya. Firman ini disampaikan sampai hari ini, tapi Tuhan belum datang untuk kedua kali. Pertanyaan, kenapa Tuhan belum datang? Yang kita harus yakini, karena sebenarnya surga itu artinya masih cukup banyak tempat. Kasih karunia-Nya masih cukup untuk menyelamatkan banyak orang. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita yang belum menerima Tuhan. Dunia membutuhkan keselamatan, dunia membutuhkan kasih Tuhan, dan ini yang kiranya boleh menjadi kerinduan kita, supaya kita juga boleh menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, ya saudara. Kita bersyukur, ya, kalau kita melihat zaman Nuh dulu. Nuh juga orang yang siap sedia. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membangun bahtera, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja keras bersama keluarganya membangun bahtera, walaupun mungkin orang-orang di sekitarnya menertawakan dia, tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia setia karena dia tahu bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Ya, jadi saudara, selagi ada waktu untuk hidup, alangkah indahnya kalau kita juga mau terus mengerti bahwa kalau kita bertobat, kalau kita sudah bertobat, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Mari kita terus berhidup sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita hidup berkenan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Pengkhotbah 9 ayat 12 mengatakan apa? Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Tuhan nanti datang juga bukan seperti yang kita sangkakan. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali, bukan menurut jadwal atau rencana kita, tetapi menurut rencana Bapa. Dalam Matius 24 ayat 35-36 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu sebabnya kita harus selalu siap sedia. Kita disuruh siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus karena itu mengatakan dalam Lukas 12 ayat 40 tadi, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Yesus mau mengingatkan kepada kita mengenai kedatangannya yang kedua kali yang tidak seperti yang kita perkirakan. Agar apa? Kita sebagai orang percaya bisa selalu siap sedia dalam menanti kedatangan yang kedua kali. Ini sudah lewat dari 2000 tahun dan kita sedang menantikan kedatangannya. Karena itu kita harusnya menyadari bahwa kerajaan surga adalah kerajaan tempat kita nanti berkumpul bersama-sama. Karena itu mari kita giat melaksanakan amanat agung Kristus. Kita pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Barangkali ada keluarga kita yang belum diselamatkan, barangkali ada teman-teman kita yang belum diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh taat melaksanakan amanat agung ini. Dan ingat Matius 24 ayat 14 berkata apa saudara? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Kita tahu dunia saat ini sedang memasuki masa-masa yang sukar, ya. Dengan COVID-19 juga sukar, ya.
Bahkan kita mendengar berita-berita terakhir ada virus yang bahkan yang virus COVID-19 yang lebih ganas dari yang sebelumnya, bahkan 10 kali lebih cepat. Awalnya di Inggris, sekarang bahkan sudah merebak, bahkan Indonesia pun katanya sudah dimasuki di 5 kota besar hal-hal ini. Saudara-saudara, ini merupakan masa yang sukar. Kalau kita renungkan, ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ini bicara tentang keadaan dunia kita di saat memasuki masa-masa yang sukar. Kalau kita membaca di bagian itu dikatakan manusia semakin mencintai dirinya sendiri, semakin egois, jadi hamba uang. Banyak sekali orang jadi hamba uang, termasuk banyak orang Kristen pun yang prioritasnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada uang, ya. Jadi pembual, sombong, jadi pemfitnah, pembawa hoaks, ya, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Ya. Kita lihat ada begitu banyak persoalan di Indonesia, sebenarnya negara yang ada agama yang diakui, tapi seringkali agama dijadikan alasan, ya, untuk melakukan berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, sok tahu, bahkan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, memakai topeng ibadah padahal hatinya tidak beribadah, ya saudara. Dikuasai nafsu seks yang tidak benar. Sebenarnya keadaan kita saat ini adalah keadaan yang seperti digambarkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ini. Jadi sebenarnya keadaan ini sama seperti tadi tertulis dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 17 yang tadi kita sudah baca. Banyak orang yang tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi mengasihi Tuhan. Banyak orang yang menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya seperti Ulangan 11 ayat 17 tadi, murka Tuhan datang. Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tidak mengeluarkan hasil. Artinya ada resesi ekonomi yang begitu luar biasa. Ayat 17 tadi mengatakan apa? Lalu kami lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita boleh ada di Eropa yang baik ini, tapi sayang kalau kita tidak mengalami janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari kita bangkit di tahun yang baru ini, Bapak Ibu sekalian. Kita buka mata kita lebar-lebar. Kita mempersiapkan diri kita supaya kita boleh mengalami janji-janji Tuhan. Kita bahkan boleh menjadi generasi yang siap. Generasi yang siap sedia menjadi mempelai Kristus. Dan bahkan makin teguh dalam panggilan dan pilihan kita. Pertanyaan sekarang, bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Ini penting untuk kita renungkan sejenak. Bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal saja di pagi hari ini di khotbah pertama dari tahun 2021 ini. Yang pertama, kita harus tahu orang Kristen atau murid Kristus yang siap sedia dalam mereka yang selalu berjaga-jaga. Sudah, ini penting, berjaga-jaga. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan bersama. Berjaga-jaga seperti tadi tertulis dalam Lukas 12 ayat 35 sampai ke 38. Karena di bagian ini kita akan melihat beberapa hal yang seharusnya menjadi yang kita perlu perhatikan. Lukas 12 ayat 35 sampai 38 dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kalau di kesempatan ini kita bisa melihat apa yang
dikatakan dengan di sini ya, apa artinya berjaga-jaga? Ya, Saudara. Berjaga-jaga yang dimaksud di sini adalah kita harusnya aktif. Kita siaga, kita tidak tidur, tidak berpangku tangan, sehingga kalau Tuhan itu datang atau Tuhan datang, kita juga kalau tadi di ayat 36, hamba-hamba ini bisa segera membuka pintu bagi tuannya. Kita juga bisa menyambut dengan penuh sukacita, bukan? Jadi ini penting kata segera dalam ayat 36 ini. Karena apa artinya apa? Sudah standby, ya, nggak ketinggalan. Jadi kita ingat Bapak Ibu sekalian, murid Kristus yang sejati itu seperti dilukiskan, dikatakan dalam ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi pinggang tetap berikat, ya, dan pelita tetap menyala. Ada kata tetap di dua-duanya di sini. Ini mengingatkan kepada kita, murid Kristus yang sejati, hendaknya pinggangnya tetap berikat, pelitanya tetap menyala. Artinya apa? Artinya sebenarnya tetap setia, bertindak dan bekerja untuk Tuhan, dan tetap jadi terang, menghasilkan banyak buah dimanapun kita berada. Ini yang diminta oleh Tuhan. Kita sebagai murid-muridnya diajak untuk supaya seakan-akan hidup dengan pinggang yang tetap berikat. Artinya secara rohani kita siap melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Pada waktu zaman Yesus dulu, orang tidak memakai celana seperti zaman sekarang kita. Kebanyakan mereka pakai jubah, bukan? Kita bisa bayangkan bagaimana kalau dengan jubah, kalau jubah nggak terikat, itu susah untuk bergerak, susah untuk bekerja, bisa menghalangi gerak kita. Tapi biasanya jubah itu dinaikkan kemudian diikat, ya, diikat supaya kita bisa melakukan dengan baik, mengerjakan dengan baik pekerjaan kita. Kemudian pelitamu tetap menyala. Itu artinya apa? Sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak boleh hidup dengan kerohanian yang mati. Kita tidak boleh hidup dengan secara rohani tertidur. Tadi kita sudah diingatkan, bukan? Bahwa kalau di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 dikatakan apa? Itu ayat yang mengajar kepada kita bahwa sebenarnya sebagai murid yang sejati, Tuhan menghendaki kita berbuah banyak. Dikatakan ayat 7 dikatakan demikian. Yohanes 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid yang sejati akan menghasilkan buah yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Kita berubah dalam Kristus sebenarnya untuk menghasilkan banyak buah. Buah yang bisa menjadi berkat di dalam keluarga, di tempat di mana kita bekerja, di tengah komunitas di mana kita tinggal, dimanapun saja kita berada. Para student yang studi, mereka bisa jadi berkat di tempat di universitas atau di tempat di mana mereka belajar, di tempat di mana mereka sedang magang. Apapun yang mereka lakukan, kalau kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga, kita selalu akan menjaga supaya pelita kita sebenarnya tetap boleh menyala, ya, boleh menghasilkan banyak buah. Ingat, inti dari kekristenan yang sejati adalah mau berjaga adalah mengenal dan dikenal Tuhan, bukan? Kalau kita membaca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, di situ ada bagian dari khotbah akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang di sana ada cerita tentang ada 10 gadis, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kalau di dalam Matius 25 kita nggak baca semuanya, saya coba ajak melihat ayat kelima, dikatakan di sana, tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut, waktu tengah malam ketika orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Dan ketika gadis-gadis itu bangun, Bapak Ibu sekalian, gadis-gadis yang bodoh, yang tidak bawa persiapan minyak, dia coba meminta kepada yang bijaksana, tapi yang bijaksana tidak bisa memberikan apa. Ya, sudah pas untuk mereka pakai ketika mempelai datang. Ya,
Akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini harus pergi ke penjual minyak, kan? Tapi waktu mereka sedang pergi membeli minyak, mempelai itu datang dan mereka yang telah siap sedia, artinya wanita-wanita yang bijak ini, akhirnya bisa menyambut tuannya dan akhirnya mereka masuk ke perjamuan kawin. Dan kalau kita baca di sana akhirnya pintunya tertutup, bukan ya? Pintunya tertutup, dan kalau kita membaca di sana mereka yang bodoh datang dan mengetuk hendak masuk tapi tidak bisa. Kenapa? Dalam ayat 12 dikatakan tuannya berkata apa? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita juga harusnya menyadari, ya, kalau kita ingin berjaga-jaga, ini bicara tentang apa kita sudah mengenal Tuhan, dan lebih baik lagi apa kita sudah dikenal oleh Tuhan, ya. Jangan sampai kita merasa kita sudah kenal Tuhan tapi dia tidak mengenal kita, saudara. Seperti tadi dalam Matius 25 ayat 12, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini mengingatkan kita juga di akhir zaman ini, seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 21-23, karena bagian ini juga bercerita tentang ketika pada hari terakhir, pada masa-masa kedatangan Tuhan. Di sana dikatakan ayat 21 Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan kita pun dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang seperti tadi dalam ayat 21, kita merasa sudah melakukan semua yang kelihatan yang baik, ya, sudah melayani dengan kelihatannya luar biasa, mengusir setan, tapi di luar kehendak Tuhan. Di luar, kenapa? Persoalannya kita tidak mengerti prinsip kerajaan Tuhan, ya itu, ya. Kita hanya memikirkan prinsip kerajaan dunia, melayani hanya supaya dipuji orang barangkali, melayani supaya hanya untuk dapat uang barangkali. Ada banyak orang yang demikian. Tapi ingat saudara, kita harusnya kalau Tuhan datang, dia ingin bahwa kita juga dikenal oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat orang Kristen yang bahagia adalah orang Kristen yang berjaga-jaga, adalah sebenarnya orang Kristen yang bahagia. Seperti tadi kita juga sudah baca dalam Lukas 12, ya. Dikatakan ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Kemudian ayat 38, ya, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ayat-ayat ini berbicara tentang sikap hamba yang siap sedia menantikan tuannya. Jadi kalau kita melihat di bagian ini saudara-saudara, hamba-hamba yang dituliskan dalam ayat ini bukan gambaran hamba-hamba yang sekedar hanya melakukan tugas, ya, tapi hamba-hamba yang sungguh-sungguh melakukan karena kasih, karena dia mengenal tuannya, karena mereka sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang dekat dengan tuannya. Ketika tuannya pulang dari perkawinan dan mengetok pintu, maka tadi kita sudah baca, hamba-hambanya segera membuka pintu. Hamba-hambanya ini merupakan hamba-hamba yang bisa dipercaya, yang sungguh bisa diandalkan. Mereka tidak ngomel menunggu tuannya. Hamba-hamba rumah tuannya ini tidak tahu jam berapa tuannya datang, bukan? Zaman dulu tidak ada seperti zaman kita sekarang. Hari ini kalau kita mau datang, bisa kita telepon, bisa kita pakai WA, kasih tahu, kita bisa memberitahu dengan cepat. Tapi waktu dulu nggak ada, ya. Kita hamba-hambanya hanya tahu kalau tuannya sedang pergi perkawinan, dan kalau dia pulang, entah dia malam, entah dini hari, itu bukan urusannya si hambanya, tapi itu tergantung kebebasan tuannya, ya. Namun mereka sudah siap. Jadi kita bersyukur kalau kita juga menjadi gereja orang Kristen yang mau berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan Tuhan, tapi ingat hari dan saatnya hanya Bapa yang tahu.
Jadi kita bersyukur kalau kita juga boleh menjadi orang yang berbahagia karena kita boleh menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana kalau kita melayani Tuhan itu bukan sia-sia. Kenapa berbahagia? Karena hamba-hamba yang melayani ini punya hubungan kasih dengan Tuannya. Ya. Malah mempersilahkan, kalau kita lihat dalam ayat 37 dalam Lukas 12 ini penting buat kita. Ya. Dikatakan ketika ia datang juga mengikat pinggangnya dan malah mempersilahkan hamba-hambanya untuk duduk makan, dan tuannya ini malah melayani mereka. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam ayat ini. Ayat ini penting untuk kita renungkan, ya. Berbagi, dikatakan, aku berkata padamu, sungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Siapa ia? Ya tuannya ini. Tuannya ini malah mengikat pinggangnya. Sebenarnya hamba-hamba itu yang mengikat pinggang, tapi tuannya juga mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Ia akan datang melayani mereka. Ini yang dilakukan Tuhan. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Ini merupakan hal yang kiranya boleh menguatkan kita. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia yang juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bersyukur kalau kita tadi boleh melakukan perjamuan kudus karena kita mengingat bahwa Tuhan sudah pernah mati untuk kita. Ketika dia datang, dia tidak menuntut yang macam-macam, tapi dia menyerahkan dirinya supaya dia bisa menjadi korban yang sempurna untuk boleh menjadi jalan menebus kita yang berdosa ini. Kita bersyukur karena dia mempunyai melakukan hal yang baik. Kita disebut berbahagia, makarios dalam bahasa aslinya. Karena apa? Kita kedapatan berjaga-jaga menyambut Tuhan kita. Ya, ini artinya dia kompak, hamba-hambanya ini bukan hanya satu, tapi ada beberapa yang mereka bisa saling kerjasama dengan baik, bisa memberitahukan, tuannya datang, mereka bisa kompak untuk melakukan dengan baik. Ini yang menjadi sukacita. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang dilukiskan dalam Lukas 12 ini mengingatkan demikian juga dengan kita. Kita harusnya melakukan hal yang sama. Yang kedua, yang terakhir apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, hendaknya kita sadar, ya, sadar. Lukas 12 ayat 39 sampai 40, tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dan Bapak Ibu sekalian, sifat kedatangan Tuhan dari sisi waktu sama seperti pencuri, tidak disangka-sangka. Ingat, kedatangan Tuhan seperti pencuri, tapi dia bukan pencuri, jangan salah ya saudara. Dia adalah seorang yang pribadi yang luar biasa, tapi sifat kedatangannya itu artinya kedatangannya itu nggak bisa disangka-sangka, ya. Tidak seperti yang kita sangkakan, seperti tertulis dalam ayat 40. Kenapa kita harus sadar? Karena kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan, kita kiranya tidak lagi hidup dalam kegelapan, Bapak Ibu sekalian, tapi hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita membaca dalam Matius 5 ayat 14, firman Tuhan mengatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang sudah menerima Tuhan, ditebus oleh kuasa darah Tuhan, kita sebenarnya sudah menjadi anak-anak terang. Jadi kita harusnya sadar itu. Banyak orang yang tidak sadar, lalu jatuh lagi ke dalam dosa. Banyak orang yang tidak sadar bahwa oleh kuasa darahnya kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, sehingga mereka jatuh bangun dalam dosa. Jadi sadar itu penting. Dalam dunia kesehatan, karakteristik kesadaran itu paling utama adalah kesadaran seseorang tentunya terhadap tempat, waktu, dan orang di sekitarnya. Ketika kesadaran mengalami penurunan, kemampuan orang tersebut untuk merespon lingkungan sekitar akan juga berkurang, bukan? Kalau kita ingat dalam dunia kesehatan, sehingga dia sulit kadang-kadang mengenali dirinya sendiri, dia sulit mengenali orang lain, mengenali tempat dan waktu pada saat itu. Ya. Berbeda dengan pingsan yang hanya berlangsung sementara dan kembali sadar penuh setelahnya.
penurunan kesadaran dapat menetap untuk waktu yang lebih lama sebenarnya kalau kita lihat dalam dunia kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kesadaran, ya, kesadaran rohani adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Ini penting harus kita renungkan, saudara, karena kesadaran rohani ini kita juga banyak orang membutuhkan mencari apa yang dia mau percayai. Kesadaran rohani ini sebenarnya adalah kesadaran merupakan hal yang kita dibutuhkan oleh setiap manusia untuk mempunyai pegangan dalam hidup ini. Karena itu nggak heran kalau di dunia ini banyak sekali agama, banyak sekali kepercayaan, banyak orang yang bahkan bingung memilih agama yang mana yang benar. Tapi kita bersyukur sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita percaya Tuhan itu bukan karena kita yang pilih dia sebenarnya, tapi karena sebenarnya dia yang memilih kita, bukan? Itu anugerah yang luar biasa. Seperti Efesus 1 ayat 4 mengatakan apa? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa. Ya. Kita akan sulit, tapi Tuhan punya inisiatif. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, sebelum dunia ini ada, dia sudah punya memilih kita. Ini menjadi hal yang kita perlu sadari. Ya, banyak orang tidak sadar sehingga melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan rencana Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 5 juga dikatakan apa? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita renungkan, ya. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, tapi kita boleh menjadi kaya dalam iman. Kita boleh menjadi ahli waris kerajaan. Semua akan digoncangkan di dunia ini, tapi ada satu kerajaan tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu, mari kita hendaknya mengetahui, ya, kita mengetahui kebenaran itu artinya apa? Mengetahui kebenaran itu artinya sadar. Sungguh-sungguh mengerti, mengalami pikiran yang dibukakan oleh firman Tuhan seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini penting untuk kita renungkan karena dalam ayat itu dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi artinya apa, saudara? Mengetahui kebenaran artinya itu sadar, ya saudara. Sungguh-sungguh mengerti, mengalami pikiran yang dibukakan. Puji Tuhan, Tuhan itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah atau masuk kerajaan Allah tanpa melalui Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah boleh diselamatkan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mengalami kelambanan dalam pikirannya, termasuk tidak mengenal kebenaran, itu dia akan disandera sebenarnya dengan selubung-selubung yang membutakan pikirannya, bukan? Sehingga kita tahu bahwa firman-Nya juga dalam 2 Korintus 3 ayat 16 ayat 17 mengatakan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, ya. Jadi sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau untuk mencapai kesadaran rohani ini, Bapak Ibu sekalian, kita harusnya mengingat bahwa kita memang harus bertobat. Kita sudah dipilih Tuhan, cuman mari kita juga mengikuti apa yang Dia kehendak, apa yang Dia maui sesuai dengan firman-Nya, supaya kita bisa memperoleh pengetahuan, pemahaman, kita bisa diubah semakin hari semakin lebih benar lagi dalam hidup kita. Kita akan diubah menjadi orang yang semakin baik, bukan semakin negatif. Jadi ini yang penting untuk kita lakukan. Jadi masih banyak orang Kristen yang terbuang karena tidak mengerti, karena tidak sadar bahwa sebenarnya pertobatan itu adalah kunci di mana kita boleh masuk dalam rencana Tuhan. Sebenarnya yang disebut pencuri adalah iblis dari dulunya. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang supaya
Mereka mempunyai hidup, supaya saya dan saudara juga mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena itu, mari, kiranya kita boleh memahami kebenaran yang dapat mengembangkan pengertian kita untuk menjalani kehidupan yang penuh kemerdekaan. Nah, biarlah saat kita juga hari ini, saudara, mendengar, merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya hari ini oleh Roh Kudus, saudara mengizinkan Roh Kudus untuk boleh mengembangkan pengertian yang baru lagi, bagaimana kita bisa bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kita bersyukur untuk ini, saudara. Memang orang semakin tua ada banyak hal yang lupa, namun kiranya kita boleh selalu sadar bahwa kalau kita diselamatkan itu bukan karena hasil karya kita. John Newton menyadari bahwa di sepanjang hidupnya dia menerima anugerah yang begitu luar biasa. Ya. Pada usia yang ke-80 tahun, John menjadi pikun. Sama, kita juga makin tua banyak yang lupa. Tapi dia mengatakan ada dua hal yang dia tidak bisa lupa. Dia mengatakan apa? Saya adalah pendosa besar. Dan kedua apa? Yesus Kristus adalah juru selamat yang besar. Itu dia nggak pernah lupa. Itu yang menjadi dia terus bawa seumur hidup. Kita bersyukur kalau kita juga boleh mengalami ini, dan kita tahu ini merupakan hal yang boleh menguatkan kita kalau kita boleh mengerti bahwa sadar kita boleh dibukakan oleh pikiran Tuhan, kita boleh siap sedia untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita diminta untuk berjaga-jaga dan sadar. Dua hal ini penting. Jadi dua poin ini, berjaga-jaga dan sadar. Jadi mari kita coba buka 1 Tesalonika 5. Kita nggak perlu baca semua. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan ayat 6 ya, atau ayat 5 dan 6 dikatakan sebagai berikut. 1 Tesalonika 5 ayat 6, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi apa? Berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Ayat 8, tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada zaman kita ini, mari kita belajar untuk saling menasihati. Kita bersyukur kalau tadi firman Tuhan mengatakan supaya kita berjaga-jaga, kita jangan tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Ini artinya secara rohani apa? Tubuh ini bisa saja tidur, tapi waktu kita tidur, hati kita beres, hati kita tidak sedang melakukan dosa, hati kita tidak sedang menyimpan hal yang tidak berkenan. Itu sebabnya seharusnya setiap orang percaya itu harus belajar minta ampun setiap hari. Sebelum dia tidur berdoa kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Kita harus, baik kita lagi bangun, waktu kita tidur, kita dalam keadaan beres. Ya. Kita harus dalam waktu Tuhan datang kapanpun, kita siap untuk menyambut Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, mari kita menjadi generasi yang selalu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang kita tidak duga. Ya. Ini boleh mengingatkan kita, menjadi menjadi firman Tuhan yang boleh mengarahkan kita pada hari ini, supaya kita boleh menjadi generasi yang siap sedia. Mari kita melewati tahun yang baru ini dengan menjadi generasi yang siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu kita mau terus berjaga-jaga dan kita mau terus sadar dengan berbaju sirahkan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena apa? Tuhan yang kita nantikan ini cepat atau lambat Dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Mari kita belajar melihat tanda-tandanya sudah diberikan, tinggal hari dan saatnya. Itu Dia bisa datang setiap saat, kapanpun. Ketika Dia datang, biarlah kita menjadi orang yang
berkenan kepada Tuhan, bisa segera menyambut kedatangannya. Dan saya percaya biarlah ini menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, supaya apa yang sudah kami dengar, kami juga mau melakukan di dalam hidup ini. Mari Tuhan, kami mau menjadi generasi yang siap, sedia, menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga, dengan selalu kami boleh selalu sadar, ya Tuhan, apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami, supaya kami boleh mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Kami mau menjadi bejana yang semakin dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di sepanjang tahun 2021 ini, sepanjang yang Tuhan izinkan, kami boleh menjadi orang-orang yang semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semakin kudus, semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, namun Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas itu, yang kiranya boleh terus bekerja dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu, terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama-Mu, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berdiri di tempat masing-masing, supaya kita gunakan kesempatan ini untuk boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau berdiri menutup ibadah walaupun kita ada di tempat kita masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang kami boleh ikuti, mengucap syukur
untuk pujian, penyembahan, untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami supaya kami selalu siap sedia. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, supaya kami boleh terus menjalani kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Mari Tuhan, kami mau menjalani kehidupan kami di bawah pimpinan Tuhan, supaya di sepanjang tahun 2021 Engkau boleh memimpin kami Tuhan, baik dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan juga para student yang sedang studi di Jerman, di Belanda ini. Mari Tuhan berkati kami semua yang sudah ikuti ibadah, supaya kami menjadi orang-orang yang tahu bahwa jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau terus jaga, lindungi negara kami dari berbagai macam kerusuhan atau hal yang tidak diinginkan. Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden juga, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, beserta seluruh menteri yang ada, bersama dengan seluruh pemerintah yang di pusat maupun di daerah, untuk TNI dan Polri juga yang melakukan tugas sehari-hari. Kiranya Engkau memberkati supaya bangsa kami boleh tetap diberi keamanan, perlindungan, dijauhkan dari berbagai macam kekacauan, supaya Indonesia boleh dijaga, dilindungi Tuhan, boleh senantiasa ada dalam pengawasan di mata-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh memimpin semua hal yang akan dilaksanakan sepanjang tahun ini, supaya Indonesia boleh diberikan kedamaian. Itu yang menjadi doa kami. Ya Tuhan, juga untuk Jerman, negara Jerman dan Belanda, tempat di mana kami tinggal, kami berada, kami bekerja, kami melanjutkan studi, kami yang membangun keluarga, kami yang sedang melakukan berbagai macam hal di negeri ini, supaya Engkau boleh memberkati kami, memberkati pemimpin negara-negara ini, berikan hikmat, akal budi. Kalau ada di antara mereka yang sudah melupakan Tuhan, mari Tuhan beri kesempatan supaya mereka boleh kembali melihat akan kuasa Tuhan, supaya mereka boleh kembali mempercayai Engkau. Mari Tuhan, kami merindukan supaya Eropa ini boleh mengalami kebangunan rohani. Kami merindukan supaya Eropa ini boleh dilawat Tuhan, juga Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Engkau yang boleh menyertai kami sepanjang minggu ini lagi, di minggu pertama di tahun yang baru ini, supaya kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang studi, baik kami yang melakukan tugas kami setiap hari, kami boleh melakukan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami boleh mentaati firman-Mu, kami boleh bertumbuh dalam Engkau, dan biarlah jadikanlah kami orang-orang yang menang di akhir zaman ini. Kami percaya Engkau kiranya boleh menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan sebentar kami akan berpisah meninggalkan online ini dengan berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh kedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi
ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang